Kita sering diajarin buat memaafkan orang lain, tapi jarang banget ada yang ngajarin gimana caranya memaafkan diri sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang nemuin video ini, kalau hari ini terasa berat, hati rasanya sesak, mungkin video ini bisa jadi tempat buat kamu beristirahat sebentar. Kadang yang paling sulit untuk kita maafkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ada saat dimana kita tiba-tiba kepikiran hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin pas kita lagi duduk santai, scroll handphone, dan mungkin saat malam hari dimana semua orang sudah tidur. Tapi kita masih melek. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman rebahan, tiba-tiba aja ingatan tentang masa lalu itu muncul. Entah kepikiran itu kembali mengingat kejadian di hari kemarin, minggu lalu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Sampai akhirnya kita bertanya ke diri sendiri, kenapa dulu aku kayak gitu ya? Dan anehnya, meskipun semua orang udah move on, kita sendiri masih kejebak di masa itu. Masih nyalahin diri sendiri, masih ngerasa harusnya aku nggak kayak gitu. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, mungkin keputusan yang kita ambil saat itu adalah keputusan yang tepat, atau mungkin juga waktu itu tuh kita cuman manusia yang lagi belajar mengambil keputusan atau hal yang lainnya. Tapi nggak tahu kenapa hati kita tuh kayak keras banget dan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Dan sampai sekarang rasa bersalah itu masih aja nempel di hati dan pikiran kita, masih ngusik, masih bikin dada sesak. Aku tuh pernah ada di fase kayak gitu, yang tiap malam rasanya kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, kamu tuh salah, kamu gagal, seharusnya kamu nggak kayak gitu dulu, kamu harusnya bisa lebih baik. Padahal di fase itu tuh kita udah minta maaf ke diri sendiri, udah nangis, udah nyoba berubah, udah berdoa berkali-kali, tapi tetap aja ada suara kecil yang nyeletuk, kalau kamu nggak salah waktu itu, hidup kamu pasti nggak kayak gini. Dan jujur aja itu tuh capek banget, bukan capek karena fisik, tapi capek karena kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Aku tuh ngerti banget rasanya kalau teman-teman kalian ada di fase ini. Rasanya tuh kayak kamu lagi berusaha berenang ke permukaan, tapi ada tangan yang nggak kelihatan yang terus-terusan narik kita ke bawah, dan parahnya tangan itu tuh tangan kita sendiri. Sampai akhirnya aku mikir, kenapa aku setega itu sama diriku sendiri. Aku bisa dengan mudah maafin orang lain, tapi kok susah banget buat maafin diri sendiri. Saat aku lagi diem dan lagi capek banget, tiba-tiba tuh aku nanya dalam hati, ya Allah kenapa? Dan di momen itu tuh Allah tuh kayak nunjukkan kuasanya. Aku buka satu ayat yang bunyinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Di situ aku sempat diem pas baca ayat itu. Rasanya tuh kayak ketampar banget dengan kata-kata melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah aja tahu kalau ada manusia yang terlalu keras ke dirinya sendiri. Dan ternyata ayat itu ditunjukkan untuk mereka, untuk kita, dan untuk diriku sendiri. Yang namanya manusia kan semua punya salah dan pernah jatuh. Kalau kalian lagi ngerasain perasaan nyesel yang dalam banget, nggak apa-apa kok, itu wajar. Yang nggak wajar itu kita ngelakuin kesalahan tapi kita nggak pernah merasa bersalah. Tapi juga karena kesalahan itu tuh kita jadi malah nyerah dan berputus asa, karena Allah udah jelas-jelas bilang ke kita untuk nggak nyerah dari rahmatnya. Kalau Allah aja nggak nyuruh kita nyerah, kok kita tega nyiksa dan nggak maafin diri kita sendiri? Padahal Allah aja masih membuka pintu maaf dan menunggu kita untuk kembali. Sejak saat itu aku belajar bicara ke diri sendiri. Udah cukup ya nyalahin diri sendiri. Waktu itu tuh kamu cuman lagi belajar. Kamu boleh salah, yang penting kamu mau berbenah. Dan yang paling menyentuhnya lagi, Allah itu nggak minta kita buat jadi yang sempurna. Allah tuh cuma minta kita kembali ke jalannya. Allah itu mencintai manusia dengan segitunya.
Kita diciptain dengan segala kesempurnaan yang kita miliki, tapi manusia dengan mudah ninggalin Allah. Begitupun dengan dirinya sendiri. Allah enggak sekedar menerima kita saat kita kembali ke jalannya. Allah juga enggak sekedar memaafkan, tapi dia mencintai. Allah tuh cinta banget sama umatnya. Padahal kita sendiri masih berantakan, masih sering lupa, masih kadang lalai dan jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi Allah tetap bilang, kembali, bukan pergi. Jadi kalau kalian hari ini masih belajar memaafkan diri sendiri, jangan nyerah dulu. Proses memaafkan diri sendiri itu memang nggak instan. Jangankan maafin diri sendiri, maafin orang lain aja kadang kita kesulitan. Apalagi kalau kita sendiri yang ngelakuin. Karena sebenarnya kebanyakan luka itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dari penyesalan, dari keputusan yang kita tahu salah, dari kata-kata yang pernah kita ucapin, atau dari hal-hal yang sampai sekarang masih kita sesali diam-diam. Dan kadang hal-hal itu tuh bikin langkah kita maju mundur. Kadang juga stuck lama banget di tempat yang sama, dan itu gak apa-apa kok. Yang penting kita terus berusaha melepas, mengikhlaskan, memaafkan, dan yang paling penting kita masih terus mengingat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan ragu buat bilang ke diri sendiri, aku layak dimaafkan, aku berhak jadi baik, dan Allah masih sayang sama aku. Pelan-pelan ya, hidup ini bukan soal cepet-cepetan, tapi soal nggak nyerah di tengah jalan. Dan jangan terus-terusan menyiksa dan nggak maafin diri sendiri. Karena kalau kalian pikir semakin menyalahkan diri sendiri buat kalian semakin cepat bisa menebus kesalahan itu tuh salah besar. Justru itu cuma bikin diri kalian semakin hancur. Sekian dulu video dari aku, semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat siapapun yang sedang merasa bersalah. Allah Maha Pengampun dan setiap orang layak diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.